Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Bagaimana cara menghilangkan sihir? Ya. Bagaimana cara menghilangkan sihir? Teluh santet, black magic, dan sebagainya. Teman-teman Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Memang sihir itu sulit ya untuk dihilangkan ya. Karena kita tidak memahami kenapa kok kita bisa terkena sihir ya. Anda fokus di sana. Kenapa kok saya bisa terkena sihir? Apa kelemahan saya? Ya. Jangan berpikir gini, waduh, bagaimana cara menanggulangi sihir? Jangan berpikir seperti itu. Karena ketika Anda berpikir seperti itu, nanti Anda akan mencari cara yang katakanlah itu sifatnya melawan dengan kekuatan gitu loh. Ya. Itu malah ya sembuh ya. Sembuh, tapi kumat mana gitu loh ya. Sembuh kembali lagi lah, capek Anda nanti. Ya. Pada intinya ya, ketika kita terkena sihir, itu adalah cara Tuhan ya, menunjukkan kepada diri kita bahwasanya kita itu sedang tidak baik ya. Artinya energi kita itu sedang negatif. Lah, kesadaran diri semacam inilah penting ya untuk Anda sikapi ya. Jadi Anda harus sadar diri, ini penting untuk Anda sikapi ya. Aku terkena sihir karena apa? Ibadahku tidak konsisten, ibadahku tidak istiqomah ya. Isya keturun, subuh durung tangi, duhur ya ngedoli wong, asar ya sibuk dengan pekerjaan, maghrib di perjalanan ya. Akhirnya apa? Ibadah tidak pernah Anda lakukan. Jangan bicara tirakat ya, ibadahnya tidak pernah Anda lakukan. Terus Anda berpikir untuk bisa menghilangkan ya, makhluk halus di dalam tubuhmu, ya sulit ya. Jadi sebenarnya ya, pada prinsipnya itu ketika Anda terkena sihir, berarti ada energi negatif di dalam tubuhmu. Nah, supaya energi negatif ini keluar dari tubuhmu, maka Anda harus mengakses energi positif. Rumusnya hanya itu saja. Ya, ketika Anda mengakses energi positif, terus makhluk halus itu gangguan sihir itu masih ada, masih kerasa, masih ada, masih tidak karu-karuan, berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang belum maksimal. Lah, inilah yang harus Anda maksimalkan. Jadi strateginya seperti itu, caranya seperti itu ya. Nah, ketika Anda melakukan itu terus menerus ya, secara konsisten, secara terus kontinu ya, nah, maka saya yakin ya, sihir teluh santet itu akan pergi ya. Saya dulu juga sempat berpikir gini teman-teman ya, saya mengamalkan sebuah amalan laku ya, yang ya, sudah banyak yang tak tulis ya di channel ini, menghancurkan sihir dengan berbagai amalan. Itu tak rasa-rasa ini bukannya sihirnya itu semakin melemah ya, tapi sihirnya semakin kuat itu teman-teman. Itu menurut rasa yang saya rasakan itu seperti itu ya. Jadi semakin tak lawan semakin kuat. Lela bingung tuh gitu loh ya. Saya pakai ilmu ini, ajian ini misalkan Projo Musti, wah dia itu lebih kuat lagi ya. Tambahi ilmu ini, lebih kuat lagi, tambahi ilmu ini. Wes ndak ono habis itu ya. Sampai 4 tahunan gitu loh. Sampai 4 tahunan itu saya sadar, kalau seperti ini saya tidak mungkin menang gitu loh. Akhirnya pola kesadaran itu tak rubah gitu loh. Bagaimana saya ini memperbaiki diri saya, bukan melakukan perlawanan ya,
Karena ketika kita melakukan perlawanan, sedangkan makhluk itu ada di dalam diri kita, maka perlawanan kita itu tidak akan bisa maksimal. Itu pola kerjanya seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah membersihkan diri. Bagaimana supaya ibadahku, ya tirakatku itu bisa saya aplikasikan di dalam kehidupanku. Itu yang saya lakukan seperti itu. Ya, terus ya amalan-amalan menghancurkan itu sudah tak hilangkan semua ya. Saya ganti dengan amalan-amalan untuk membuka rezeki. Ya, tak ganti semua, tak hentikan semua gitu. Ya mungkin sudah banyak yang meninggal dunia gitu. Dukun-dukunnya sudah banyak yang meninggal dunia akibat amalan tadi. Karena ketika seseorang itu melakukan sihir, teluh, santet, black magic, itu tidak mungkin cuma satu. Ya, pasti banyak itu. Ya, walaupun aktor intelektualnya yang nyuruh itu cuma satu, tapi orang tersebut menggunakan jasa dukun itu juga banyak gitu ya. Contoh misalkan Anda ini ya mau berobat. Ya, kena penyakit berobat. Tentunya kalau misalkan belum sembuh di dokter satu kan pasti cari dokter kedua. Dokter dua belum sembuh, cari dokter ketiga. Dokter tiga belum sembuh, tadi dokter empat. Kan seperti itu. Nah, inilah yang saya lakukan itu seperti itu. Ya, saya merasakan bahwasanya orang melakukan sihir, teluh, santet itu juga memiliki pola yang sama. Ketika dilihat targetnya ini katakanlah masih segar bugar, maka dia akan kirim terus. Ya. Akan cari terus sampai benar-benar targetnya ini jatuh. Nah, pada saat target jatuh, masuk satu katakanlah ya, maka yang lain ya, makhluk-makhluk atau makhluk halus ya, kodam-kodam dari sihir tadi itu masuk semua. Nah, itulah yang membuat bahwasanya sihir itu semakin kuat itu. Karena apa? Ya banyak. Nah, cara menghilangkannya ya seperti itu ya. Anda fokus memperbaiki kualitas diri Anda. Ya, jangan terngiang-ngiang dengan sihirnya, jangan usah dipikir sihir. Mikiro ya bagaimana Anda bisa menjaga ibadah. Misalnya Anda muslim ya, sholat waktu itu di alarm kabeh. Ya. Nah, ini yang pokok itu Anda kerjakan. Terus untuk percepatannya Anda tambahi dengan puasa. Kurangi makanan yang mengandung nyawa atau unsur hewani. Ya. Terus tambahi dengan wirid, dzikir, membaca kitab suci. Lah, dua hal ini harus tercermin di dalam kelakuan Anda, harus tercermin dalam perbuatan Anda sehari-hari. Nah, kalau Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin ya sihir itu akan melemah dengan sendirinya, hilang. Ya. Nah, demikian. Semoga ini bisa memberikan manfaat, memberikan motivasi. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.